يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Sajak di ambang pintu maghrib, di lengkung langit yang mulai meredup, ada rindu yang diam-diam menetas tentang aroma tanah yang basah oleh doa dan sunyi yang lebih riuh dari suara kota. Ramadan telah mengetuk pintu, membawa koper berisi ampunan dan cahaya. Ramadan adalah jeda di mana hati ditenun kembali dari robekan khilaf. Menunggu maghrib bukan sekadar menunggu saji, tapi menunggu pulangnya jiwa ke rumah yang sejati. Siang yang menahan haus bukan sekadar dahaga, melainkan sebuah cara untuk mengejar syukur hingga lupa pada lapar mereka yang tak punya apa-apa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Seperti biasa kita akan bacakan yasin dan tahlil untuk keluarga yang telah memberikan kita infak buka puasa di hari ke-8 Ramadan ini. Setiap butir nasi yang singgah di lisan, setiap tetes air yang menghapus dahaga sekian, menjadi saksi di langit yang tinggi. Ia tak sekadar memberi makan raga, tapi sedang membasuh jiwanya sendiri dengan doa. Sebab dalam setiap suap yang dibagikan, ada ribuan malaikat yang ikut mengaminkan. Menjelang azan maghrib, suasana dapur biasanya menjadi palagan kasih sayang yang paling sunyi, namun paling berarti. Ini adalah apresiasi kecil untuk mereka yang berdiri di depan kompor demi kebahagiaan perut orang lain. Senyum gitu, senyum. Ya. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tarawih bukan beban, ia adalah hadiah di malam-malam penuh ampunan yang melimpah. Mari tegak berdiri sebelum Ramadan berpamitan, membasuh hati yang gersang dengan sejuknya ketaatan. Sujudlah yang lama, adukan segala gundah, karena di setiap rakaat ada janji yang takkan menyalah.
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. Ramadan datang membawa hawa yang berbeda, bukan hanya tentang haus dan lapar di dada, namun tentang suara cempreng yang mulai mengeja, alif, ba, ta, di bawah lampu temaram yang bermanja. Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Kesan Al-Fakir di bulan suci Ramadan yang untuk pertama kalinya di pondok ini atau di ma'had ini, itu alhamdulillah memberikan kesan yang sangat luar biasa. Mengapa Al-Fakir bisa mengatakan hal sedemikian? Karena Al-Fakir merasakan bahwa di ma'had ini para santri-santri itu betul-betul menghidupkan bulan suci Ramadan. Contohnya di waktu bulan Rajab, Sya'ban, mereka sedikit baca Al-Quran, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka memperbanyak baca Al-Quran. Kesan pertama waktu Ramadan di pondok tuh kesannya sih ya biasa aja sih, karena Ramadan kan sama-sama puasa di mana aja, meskipun di rumah atau di sekolah ataupun di luar negeri tetap aja puasa. Jadi kesannya tuh nggak terlalu jauh beda. Hal yang paling berkesan adalah dari segi kebersamaannya, mulai dari sahur bersama, amalan-amalan bersama, sholat berjamaah bersama, dan buka puasa pun bersama. Yang ngebedain puasa di pondok sama di rumah tuh waktu bukanya. Kalau di sini bukanya tuh langsung makan nasi. Sementara kalau di rumah itu nggak makan nasi nanti habis taraweh. Buka puasanya palingan susu atau enggak roti atau enggak ya kayak buka makan berat lah kalau misalkan di rumah tuh. Untuk perbedaan Ramadan di rumah sama di pondok itu jelas sangat beda jauh. Ya walaupun antum kita tuh di rumah bantu orang tua, bahkan sebagian dari kerja untuk orang tua, bantu masyarakat, bantu tangga, ataupun kesibukan-kesibukan lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah kesibukan antum di rumah itu lebih banyak yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat, abad atau yang sia-sia? Seperti main HP, ya keluar ataupun hal lainnya. Itu bisa dipertanyakan kepada diri sendiri. Dan juga yang paling berkesan tuh ini kalau di Ramadan di pondok tuh amalan ibadahnya insya Allah terjaga karena udah terstruktur dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Selain itu juga pasti ada juga yang ngebantu kayak satis ataupun yang lain semacamnya. Kalau misalkan ada yang nanya enakan mana pondok Ramadan di pondok atau di rumah, jujur aja sih enakan di pondok. Kayak yang udah bilang tadi, karena ibadahnya lebih kejaga dan lebih ada aturannya, dan juga lebih bebas. Lebih bebasnya tuh dalam segi ibadah lebih bisa ngatur sendiri dan juga nggak terlalu tergantung sama orang tua ataupun sama yang lain. Sedangkan kalau di rumah bisa jadi meskipun udah bikin ibadah yang sesuai sama diri sendiri, yang emang cocok sama diri sendiri,
tapi bisa jadi bentrok sama orang tua atau enggak keluarga. Atau mungkin juga ada gangguan lain kayak teman yang imannya kurang, atau mungkin pekerjaan rumah yang terlalu numpuk atau semacamnya. Pesan Al-Fakir terhadap kawan-kawan yang pulang adalah agar ilmu-ilmu yang kita pelajari, amalan-amalan yang kita lakukan, dan sunnah-sunnah yang diajarkan agar kita aplikasikan dan kita dedikasikan di kehidupan kita sehari-hari dan di kehidupan masyarakat. Janganlah mencari waktu luang untuk membaca Al-Quran, tetapi luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah prioritas untuk pemuda yang berkelas. Al-Fakir ada sedikit pesan buat teman-teman yang akan pulang pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sama ini pesan buat Al-Fakir juga. Jadi kita pulang di rumah atau mungkin pulang ke tempat kediamannya masing-masing. Kemungkinan ada ibadah yang akan kejaga. Jadi ini pesan ke semuanya yang pulang, tolong jaga ibadahnya. Tolong jaga kualitas dan kuantitas ibadahnya. Dan juga ini Al-Fakir mengucapkan terima kasih yang banyak kepada tim Mihmat, tim penyajian, sama juga teman-teman yang udah mau diatur, teman-teman yang udah mau ngejalanin ibadah dengan sebaik mungkin. Al-Fakir pesan kepada teman-teman untuk para santri ketika setelah perpulangan atau balpon balik pondok itu yaitu semangat yang baru, target yang baru, yang belajar dari kesalahan di masa lalu. Yang berlalu biarlah berlalu, mungkin itu takdirmu. Sekarang buka lembaran yang baru dengan semangat yang baru, diiringi dengan kesungguhanmu agar kamu mendapatkan apa yang kamu tuju dan menjadi orang yang berilmu. Al-Fakir dan kawan-kawan mengucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk Ma'had Azan Al-Makki Al-Ali Tafaqquh Fiddin, terkhususnya untuk berbuka puasa. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Ma'had Azan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Amin. Wa dzunubana wa dzunubakum. Amin. Aidana wa aidakum. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan.